Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom bagi kita semuanya, umat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat pagi, kita bersama-sama kembali di dalam Renungan Pagi kita pada hari ini, Sabtu 22 Oktober 2022 dengan judul Pergilah Kamu. Ayatnya terdapat di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah Injil adalah piagam misionaris yang besar dari kerajaan Kristus. Murid-murid harus membawa pekerjaan mereka dalam nama Kristus. Tiap-tiap perkataan dan perbuatan mereka adalah untuk menekankan perhatian pada namanya, seperti mempunyai tenaga vital oleh mana orang berdosa itu boleh diselamatkan. Iman mereka berpusat kepadanya yang menjadi sumber kemurahan dan kuasa. Dalam namanya, mereka harus mempersembahkan permohonannya kepada Bapa, dan mereka akan menerima jawabannya. Mereka harus membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, tanda keagungan mereka, tali persatuan mereka, kuasa untuk tindakan perbuatan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Tidak ada sesuatu yang dapat dikenal dalam kerajaannya yang tidak membawa namanya dan tulisannya. Bila Kristus mengatakan kepada murid-murid, "Pergilah kamu di dalam namaku," untuk mengumpulkan ke dalam jemaat semua orang yang percaya, Ia hanya menegaskan kepada mereka perlunya mempertahankan kesederhanaan. Makin kurang kemegahan dan pertunjukan, makin besar pula pengaruh mereka untuk kebaikan. Murid-murid itu harus mengucapkan dengan kesederhanaan yang sama dengan mana Kristus telah berbicara. Kita tidak mengetahui dalam bidang apa anak-anak kita dipanggil untuk bekerja. Mungkin mereka akan melewatkan masa hidupnya dalam lingkungan keluarga. Mungkin mereka terpaut di dalam lokakarya umum kehidupan, atau pergi sebagai guru-guru Injil ke negeri kafir. Tetapi semuanya sama disebut sebagai misionaris bagi Allah, pengerja-pengerja rahmat bagi dunia. Mereka akan memperoleh pendidikan yang akan membantu mereka untuk berdiri di pihak Kristus dalam pekerjaan yang tidak mementingkan diri sendiri. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali diingatkan bagaimana perintah agung Tuhan pada setiap umat-umat yang sudah mendapatkan keselamatan untuk kita dapat pergi ke seluruh dunia. Dalam hal ini tentu kita mulaikan dari lingkungan yang terkecil di sekitar kita, di dalam keluarga kita, dan juga pengaruh kehidupan kita harus dirasakan dimanapun kita berada. Dan itulah tandanya kita sedang bersama-sama untuk melayani Tuhan di dalam menyampaikan kabar keselamatan ke seluruh dunia ini. Semoga misi keselamatan ini dapat kita terima sepenuhnya, bahkan bersama dengan jemaatnya, sehingga menyegerakan akan kedatangan Tuhan yang menjadi iman dan pengharapan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena pada saat ini kembali kami dapat bersyukur dan memuji memuliakan Engkau. Kami dapat menyadari bahwa hidup kami selalu berada dalam tuntunan-Mu. Kembali ya Tuhan, kami didekatkan kepada kedatangan-Mu. Tetapi kami teringat pada saat ini akan panggilan Tuhan bagi seluruh umat-umat-Mu untuk dapat menyebarluaskan kabar keselamatan Yesus Kristus yang sudah mati untuk seluruh umat manusia. Ya Bapa, biarlah kami akan merasa terpanggil dan menerimanya, dan kami akan dikuatkan, dituntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami berguna di dalam pelayanan Injil. Ya Bapa, memberkati umat-umat Tuhan. Biarlah kiranya kami dimampukan untuk dapat mempersembahkan talenta karunia yang Tuhan percayakan, dapat dipergunakan untuk menjadi memajukan akan pekerjaan-Mu.
bila mana kami bersama-sama dengan umat-umat Tuhan terhimpun di dalam gereja-Mu ya Bapa. Berikanlah roh persatuan, sehingga umat-umat Tuhan berada dalam misi ini ya Bapa, dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Berkati umat-umat-Mu dengan kepenuhan dalam semua keperluan dan juga kebutuhan kehidupan ya Bapa. Memberkati anak-anak, mulai dari yang terkecil sampai kepada yang sudah dewasa dalam hidup mereka. Tuhan menuntun di dalam meraih harapan dan cita-cita, dan semua itu biarlah membuat anak-anak Tuhan ini tetap ada di dalam kebenaran. Juga mendoakan bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan lemah iman oleh karena tantangan kehidupan yang begitu mencekam terjadi dalam hidup masing-masing. Biarlah kehadiran Tuhan menjadi penopang bagi mereka dan menjadi kekuatan ya Bapa. Demikian juga yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang akan menguatkan, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Semoga kasih-Mu menjadi bagian kami melewati hari ini, dan kami dapat memuji memuliakan Engkau di sepanjang hari. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan, karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.